Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam kegiatan bertema pemanfaatan teknologi terhadap teknik pengajaran guru SMK Sandikta Bekasi. Saya, Hana Rahmadania, akan memandu jalannya acara hari ini. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa menjadi inspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik. Sebelum masuk ke sesi inti, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, alhamdulillah. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Di tengah perubahan zaman yang serba digital ini, tentu kita menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana teknologi bisa jadi sahabat dalam proses belajar mengajar, bukan sebagai penghalang. Langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi, yaitu cara dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran dengan narasumber kita Ibu Salma dan Ibu Salsa yang akan berbagi pengalaman dan tips dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kepada Ibu Salma terlebih dahulu, kami persilakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia seminar dan para peserta seminar yang saya banggakan, serta seluruh pihak yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Aziza. Saya yang akan menyampaikan materi dalam seminar hari ini dengan judul Cara dalam memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pembelajaran. Izinkan saya mengawali sesi ini dengan rasa syukur karena kita dapat berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan kapasitas dan wawasan kita dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal integrasi teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan inspirasi, menambah pengetahuan, dan tentunya memberikan manfaat yang nyata dalam praktik pembelajaran pada hari ini. Mari kita mulai kegiatan ini dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Baik, yang pertama di sini ada judul dari modul pelatihan. Ini adalah cara memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran. Saat ini kita tidak bisa memisahkan teknologi dari dunia pendidikan. Teknologi sudah menjadi bagian penting dalam membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif. Banyak sekolah dan kampus yang mulai memasukkan teknologi ke dalam pembelajarannya, supaya kegiatan belajar terasa lebih hidup, lebih menarik, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Namun, faktanya tidak semua guru dan siswa bisa langsung menggunakan teknologi itu secara maksimal. Ada yang belum terbiasa dan ada juga yang merasa bingung atau bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Inilah tantangan kita bersama, karena itu kita butuh strategi yang benar-benar tepat, supaya teknologi ini tidak sekedar menjadi alat, tetapi betul-betul bisa mendukung kita untuk mencapainya tujuan pembelajaran. Bukan hanya canggih secara alat, tetapi juga bermakna dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini teknologi yang akan kita bahas di sini adalah teknologi Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis konten visual, seperti presentasi, postingan media sosial, poster, dan lainnya dengan mudah tanpa memerlukan keahlian desain profesional. Jadi Canva ini adalah sebuah platform desain grafis yang bisa diakses secara online. Melalui Canva kita bisa membuat berbagai macam konten seperti presentasi, poster, sampai postingan media sosial dengan cara yang sangat praktis. Yang menarik dari Canva ini adalah kita tidak perlu mempunyai latar belakang desain grafis untuk bisa menggunakannya. Canva sudah menyediakan banyak sekali template yang siap pakai, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga berbagai elemen desain seperti ikon, gambar, font, dan warna yang semuanya tinggal tarik dan geser saja. Dengan kata lain, Canva ini dapat membantu kita, khususnya para pendidik dan mahasiswa, untuk membuat desain yang terlihat lebih profesional tanpa harus belajar software dengan desain yang rumit.
Ini tentu saja membantu kita dalam menunjang proses pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Selanjutnya, penggunaan Canva dalam pembelajaran. Jadi, saat ini kita dihadapkan pada tantangan bagaimana menyampaikan materi pada pembelajaran agar tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Nah, salah satu solusi yang terbukti cukup efektif adalah dari penggunaan aplikasi Canva. Dengan Canva, guru bisa menyajikan materi pembelajaran untuk bentuk yang lebih visual, menarik, dan interaktif. Misalnya, daripada hanya menyampaikan teks di slide biasa, kita bisa menambahkan ilustrasi, ikon, atau desain grafis yang membuat siswa lebih tertarik untuk memperhatikan. Canva juga memungkinkan kita untuk menerapkan berbagai metode pengajaran yang lebih bervariasi, tidak hanya ceramah atau presentasi, tetapi juga berupa infografis, video singkat, bahkan kuis visual yang membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Intinya, dengan bantuan Canva ini, proses pembelajaran bisa menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh siswa. Tentunya sangat membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Baik, segitu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Wah, terima kasih Ibu Salma, bagus sekali pemaparannya. Selanjutnya pemaparan dari Ibu Salsa, kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hana selaku host pada acara ini yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi lanjutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Salma. Terima kasih kepada Ibu Salma yang sudah membuka acara ini dengan materi yang cukup mudah untuk dipahami untuk para peserta dan bagi saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu ada materi terkait pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini adalah media dengan banyak template menarik gitu ya. Mohon untuk slide-nya dilanjutkan. Baik, materi selanjutnya itu terkait pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini adalah pemanfaatan Canva sebagai media dengan banyak template yang menarik gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kan Canva itu menjadi media desain grafis yang menyediakan banyak template menarik gitu yang mudah untuk digunakan termasuk dalam bentuk presentasi PowerPoint. Bagi guru juga keberadaan dari Canva ini itu sebagai pilihan gitu ya. Karena di Canva ini kan menyediakan berbagai template yang sangat membantu dalam menyusun materi pembelajaran yang lebih visual dan kreatif juga kan. Kemudian juga lebih interaktif, di mana desain yang menarik dapat meningkatkan perhatian dan minat peserta didik gitu terhadap materi yang disampaikan, sehingga proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih efektif gitu. Nah, dengan hanya beberapa klik saja gitu ya, guru dapat memilih template yang sesuai dengan tema pelajaran dan menyesuaikannya dengan kelas tanpa harus memiliki keahlian desain tingkat lanjut seperti itu. Selanjutnya itu yang kedua ada tampilan presentasi lebih atraktif. Untuk tampilan presentasi yang lebih atraktif ini tuh dapat dicapai dengan memanfaatkan dukungan warna, gambar, dan variasi font yang tersedia di platform seperti Canva. Elemen-elemen visual ini tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga membantu menyampaikan pesan secara lebih jelas dan menarik gitu. Dengan banyaknya template siap pakai yang mudah ditemukan dan dimodifikasi juga gitu ya, guru dapat menyusun presentasi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran gitu. Presentasi yang menarik secara visual dapat meningkatkan fokus, daya ingat, dan pemahaman dari para peserta didik terhadap materi yang disampaikan, sehingga mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan gitu. Kemudian selanjutnya itu dapat digunakan oleh guru dan peserta didik. Jadi Canva ini tidak hanya dapat digunakan oleh guru, tetapi peserta didik juga dapat ikut menggunakannya gitu, sesuai dengan keperluannya masing-masing gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada pembuatan presentasi saja, Canva juga memungkinkan penggunanya itu untuk membuat desain lebih banyak lagi gitu, seperti misalnya sertifikat, poster, undangan, dan media promosi kegiatan atau lomba. Guru juga dapat memanfaatkan fitur yang ada dalam Canva gitu ya, untuk mendukung administrasi dan kegiatan pembelajaran, sementara peserta didik dapat mengasah kreativitasnya seperti misalnya membuat karya digital yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan mereka gitu. Nah, jadi kemudahan penggunaan serta antar muka yang intuitif ini tuh membuat Canva dapat diakses siapa saja, termasuk mereka yang belum mungkin berpengalaman dalam mendesain grafis seperti itu. Kemudian selanjutnya itu mendukung berbagai media pembelajaran.
Canva itu mendukung pembuatan berbagai media pembelajaran yang sangat beragam seperti poster atau infografis. Infografis itu seperti representasi visual dari informasi dan data gitu. Terus ada juga background video, resume, hingga konten digital lainnya gitu. Kemampuan ini memberikan kemudahan bagi para guru dalam menyajikan materi secara visual dan menarik gitu. Sekaligus memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengolah informasi melalui penggunaan Canva. Siswa tidak hanya lebih mudah memahami materi pelajaran, tetapi juga terdorong untuk mengembangkan keterampilan desain mereka, berpikir secara kritis, dan kemampuan komunikasi visual mereka gitu. Dengan demikian, Canva tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi juga sarana pengembangan potensi dan kreativitas peserta didik di era digital ini gitu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah cara dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran gitu ya. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran telah menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar gitu. Banyak institusi pendidikan yang saat ini gitu ya mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum demi menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan teknologi ini adalah penggunaan media pembelajaran digital yang inovatif gitu, seperti aplikasi desain grafis Canva ini. Nah, Canva itu menjadi alternatif yang praktis dan relevan bagi para guru gitu ya dalam menyusun berbagai media ajar, mulai dari poster, presentasi, hingga infografis gitu. Selain mempermudah proses penyampaian materi gitu ya, Canva juga memberikan ruang yang luas bagi para guru untuk mengekspresikan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang lebih variatif dan komunikatif tentunya gitu, sehingga para peserta didik itu dapat lebih mudah memahami dan menikmati proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya Mbak Hana. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh positif dari adanya teknologi ya terhadap pendidikan gitu. Yang pertama itu munculnya media massa yang dapat digunakan, misalnya seperti media elektronik, internet, atau mungkin kalau di sekolah itu adanya ruangan laboratorium komputer gitu. Nah, hal ini tuh telah mengubah peran tradisional sumber belajar menjadi lebih terbuka dan luas gitu. Internet kini menjadi pusat informasi global yang memungkinkan akses tak terbatas terhadap berbagai ilmu pengetahuan dari seluruh dunia dalam waktu yang cepat dan efisien. Nah, laboratorium komputer di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah ini pun mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan fasilitas untuk eksplorasi digital, praktik keterampilan teknologi, dan pencarian informasi secara mandiri gitu. Yang dimana kehadiran media elektronik ini tuh memberikan peluang bagi para peserta didik untuk belajar secara aktif, fleksibel, dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing gitu, serta membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih modern dan interaktif. Kemudian yang kedua itu ada peran guru bukan lagi satu-satunya sebagai sumber informasi gitu ya. Karena peserta didik kan kini udah dapat dengan mudah ya mengakses berbagai materi pembelajaran secara mandiri melalui internet dengan pengetahuan sesuai minat dan kebutuhan mereka. Dalam situasi ini, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, serta mengawasi penggunaan teknologi oleh peserta didik agar tetap berada pada jalur yang positif dan tidak menyalahgunakan teknologi gitu. Peran ini juga menuntut guru untuk lebih adaptif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, aman, dan bertanggung jawab di dalam era digital ini gitu. Kemudian selanjutnya itu ada teknologi menciptakan metode pembelajaran yang baru dan menarik gitu ya. Di mana teknologi ini tuh membuat metode pembelajaran itu jadi lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada masa kini gitu. Dengan melalui penggunaan media digital, animasi, video pembelajaran, aplikasi edukatif, hingga platform interaktif gitu. Proses belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Hal ini sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan, karena informasi yang disampaikan secara visual dan aplikatif ini tuh dapat memungkinkan peserta didik jauh lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang fleksibel, baik dari segi waktu maupun tempat, sehingga dapat menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing individu. Dengan demikian, teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membangun motivasi dan minat belajar dari para peserta didik. Kemudian selanjutnya itu, proses belajar dapat dilakukan secara online,
Jadi proses belajar itu tidak hanya terbatas lagi ya dengan ruang kelas atau ya ruang kelas yang fisik gitu, melainkan dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform digital seperti yang kita lakukan sekarang ini melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meet yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dan dalam waktu yang nyata gitu, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, pembelajaran juga dapat berlangsung melalui jaringan internet atau mungkin juga learning management system yang sering digunakan oleh perguruan tinggi gitu ya, yang menyediakan materi, tugas, dan forum diskusi secara daring. Fleksibilitas ini juga memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih efisien dan produktif, terutama dalam situasi tertentu seperti pandemi atau kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses belajar mengajar tetap dapat berjalan secara optimal, mendukung keterlibatan aktivitas peserta didik dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada sistem pengelolaan data hasil belajar pun semakin lebih efisien. Kenapa? Karena berkat kemajuan teknologi ini, mungkin pada masa lalu analisis data itu seperti misalnya penilaian dan rekap nilai peserta didik itu harus dilakukan secara manual gitu ya. Nah, dengan proses yang memakan waktu tentunya ada berisiko tinggi terhadap kesalahan input nilai atau apapun gitu. Nah, ini semua itu dapat dikerjakan lebih mudah dan cepat serta akurat dengan menggunakan perangkat seperti misalnya Microsoft Excel, Google Sheet, atau aplikasi manajemen sekolah lainnya yang memungkinkan guru untuk menghitung, menyimpan, dan menganalisis data pembelajaran secara sistematis gitu. Hal ini juga tidak hanya mempercepat pekerjaan administratif dari guru, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait strategi pembelajaran dan perkembangan peserta didik gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan menjadi lebih praktis. Berkat dukungan teknologi yang lebih modern ini, salah satu contohnya ada dalam hal penggandaan soal atau materi pembelajaran yang dahulu mungkin memerlukan proses tulis tangan atau cetak manual, kini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui mungkin mesin fotokopi gitu ya. Nah, dengan adanya alat ini tuh guru dapat menggandangkan dokumen dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat gitu, sehingga menghemat tenaga dan waktu yang sebelumnya mungkin digunakan untuk pekerjaan administratif gitu. Kemudahan ini juga mendukung kelancaran proses pembelajaran serta memungkinkan guru untuk lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar yang berkualitas seperti itu. Selanjutnya, Mbak Hana untuk digeser slide-nya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan terkait pengaruh positif teknologi terhadap pendidikan gitu. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh negatif dari teknologi terhadap pendidikan gitu. Yang pertama itu akses konten negatif gitu ya. Jadi ketika para peserta didik sering menjelajahi internet gitu ya, muncul kekhawatiran bahwa mereka tidak selalu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk tujuan belajar. Di tengah luasnya akses terhadap informasi mereka, itu berisiko untuk terpapar konten yang tidak mendidik seperti misalnya situs pornografi, kekerasan maupun kecanduan bermain mainan daring atau game online gitu ya. Karena paparan terhadap konten semacam itu tidak hanya mengganggu fokus belajar, tetapi juga dapat merusak moral dan membentuk kebiasaan negatif yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan karakter dan prestasi akademik gitu. Kemudian yang kedua itu ada kecanduan dan dampak fisik. Peserta didik saat ini tuh berisiko mengalami information overload gitu ya, yaitu kondisi ketika mereka terpapar terlalu banyak informasi dalam waktu yang bersamaan, jadi sehingga sulit untuk memilah mana yang bermanfaat dan yang relevan gitu. Dalam situasi seperti ini tuh tidak jarang mereka justru terdorong untuk mengakses konten-konten yang negatif ya, seperti tadi pornografi atau game online yang sifatnya itu adiktif atau jadinya kecanduan gitu. Nah, ketergantungan terhadap konten tersebut tidak hanya menghabiskan waktu dan uang saja, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dari para peserta didik gitu, terutama pada mata akibat mungkin terlalu lama menatap layar. Jadi mata mereka tuh mungkin nanti ada gangguan seperti itu. Nah, lebih dari itu juga mungkin kecanduan ini bisa saja mengganggu keseimbangan hidup mereka hingga menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban mereka nih sebagai peserta didik, misalnya seperti belajar, beristirahat dengan cukup, beribadah, bahkan mengerjakan tugas-tugas mereka gitu. Nah, oleh karena itu diperlukannya pendampingan yang tepat dan penanaman kesadaran akan pentingnya mengelola waktu dan penggunaan teknologi secara bijak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada sikap pasif dan apatis.
ketergantungan terhadap dunia maya dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial peserta didik atau juga mahasiswa gitu ya. Untuk saat ini kita membahas tentang peserta didik gitu. Salah satunya menjadikan mereka pribadi yang lebih pasif dan apatis gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi mereka kurang peka dengan lingkungan sekitarnya karena terlalu sering berinteraksi dengan dunia digital gitu ya, dapat mengurangi kepedulian mereka terhadap interaksi sosial secara langsung, memudahkan empati mereka dan melemahkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara nyata. Nah, oleh karena itu penting adanya filter dalam penggunaan internet agar mereka tidak sembarangan mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia atau nilai pendidikan gitu. Selain itu, peran aktif orang tua juga sangat diperlukan dalam mengawasi aktivitas daring anak serta menanamkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, yang dimana juga perlunya adanya dampingan yang tepat agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan nilai-nilai karakter yang penting bagi kehidupan masyarakat. Tuh. Yang terakhir itu ada kejahatan cyber. Dunia pendidikan juga tidak terlepas ya dari resiko kejahatan cyber atau cybercrime gitu, yang semakin meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi dan internet dalam kegiatan akademik gitu. Salah satu bentuk ancaman yang sering terjadi adalah pencurian data atau dokumen penting seperti nilai peserta didik, data presensi, hingga soal ujian akhir yang diakses secara ilegal melalui jaringan internet gitu. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas dan kredibilitas dari sistem pendidikan itu sendiri. Karena kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi institusi pendidikan maupun individu yang datanya itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan sistem keamanan digital, gitu, menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat, serta memberikan edukasi tentang keamanan cyber pada seluruh warga sekolah seperti itu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Hana selaku host dalam acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Salma dan Ibu Salsabila atas materi yang luar biasa hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan atau menuliskan di kolom chat. Mari kita memanfaatkan sesi ini dengan berdiskusi bersama. Silakan Ibu Tiara. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Hana yang telah memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya dan juga terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tia Natasha. Saya ingin bertanya, melihat bahwa teknologi sangat diperlukan di era saat ini ya, seperti contohnya aplikasi Canva. Memang sangat membantu dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif untuk peserta didiknya. Namun di lapangan kami masih sering ditemui kendala seperti keterbatasan perangkat, kurangnya pelatihan, atau bahkan masih ada guru yang merasa belum percaya diri menggunakan teknologi tersebut, menggunakan aplikasi Canva ini. Nah, menurut Ibu narasumber, bagaimana strategi konkret yang bisa dilakukan agar teknologi seperti aplikasi Canva ini tidak hanya menjadi wacana atau potensi, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan secara merata dan maksimal di lingkungan sekolah kami, khususnya oleh guru-guru yang belum terbiasa dengan teknologi. Itu aja sih. Wah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tiara, sangat bagus dan menarik. Maka kami berikan kepada Ibu narasumber untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Ibu Tiara. Kami persilakan. Baik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Tiara Natasha dan memang mewakili realitas di banyak sekolah ini. Betul sekali, meskipun teknologi seperti Canva sangat potensial untuk mendukung pembelajaran, tantangan di lapangan tetap nyata, dimulai dari keterbatasan perangkat, belum meratanya pelatihan, hingga rendahnya kepercayaan diri guru dalam menggunakan teknologi Canva tersebut. Jadi strategi yang bisa kita lakukan yang pertama ini adalah memberi pelatihan yang sifatnya praktis dan bertahap.
Banyak guru yang merasa kesulitan bukan karena tidak mampu, tapi karena belum diberi kesempatan belajar dengan pendekatan yang sederhana. Jadi, pelatihan sebaiknya tidak dilakukan secara kompleks, tapi dimulai dari hal-hal dasar seperti bagaimana caranya membuat poster pembelajaran sederhana di Canva. Nah, strategi yang kedua ini, guru-guru dapat membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah. Guru yang sudah lebih dulu memahami Canva ini bisa menjadi mentor bagi rekan-rekannya. Ini jauh lebih efektif karena pembelajaran di lingkungan sendiri dengan suasana yang lebih santai dan saling mendukung. Nah, strategi yang selanjutnya ini dapat memanfaatkan perangkat yang tersedia secara kreatif. Jadi, yang perlu diingat, Canva ini bukan hanya bisa dibuka di laptop, tetapi juga dapat dibuka di handphone. Jadi, meskipun tidak semua sekolah punya lab komputer, penggunaan HP secara optimal dapat menjadi solusi alternatif. Dan yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan sekolah. Jika kepala sekolah memberikan ruang dan dorongan bagi guru untuk eksplorasi, tanpa takut salah, maka guru akan lebih berani untuk mencobanya. Jadi pemanfaatan teknologi seperti Canva bukan hanya soal alatnya, tetapi juga soal mindset, budaya kolaborasi, dan dukungan yang berkelanjutan. Jika semua unsur ini berjalan beriringan, maka teknologi benar-benar akan terasa manfaatnya dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Salma atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Asya. Maka Ibu Tiara Natasha, jika ada pertanyaan kembali yang ingin ditanggapi oleh Ibu narasumber, silakan dipertanyakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Ibu Salma Nur Aziza dan juga kesempatan yang diberikan oleh Ibu Hana Rahmadania selaku host. Jawabannya sangat menarik dan mudah dipahami. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Tiara. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya kembali kepada Ibu narasumber. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Hana dan juga Ibu narasumber sekalian. Perkenalkan, saya Naila Najwa Fadila, izin bertanya kepada Ibu fasilitator atau narasumber. Jadi pada era teknologi digital seperti saat ini, bagaimana sih institusi pendidikan memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan internet, laboratorium bahasa, serta software Canva sebagai media pembelajaran dapat mendukung proses pembelajaran secara aktif dan juga inovatif. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Naila Najma. Silakan untuk Ibu narasumber diberikan tanggapannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pada era teknologi digital pada saat ini gitu ya, institusi pendidikan itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran ini tuh khususnya dalam berbasis teknologi ini benar-benar mendukung proses pembelajaran secara aktif gitu ya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana, tetapi juga dengan strategi pemanfaatannya gitu, yang tepat juga sehingga dapat berorientasi pada pengembangan kompetensi dari para peserta didik gitu. Misalnya yang pertama itu adanya integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran, yang dimana institusi pendidikan perlu mendorong guru untuk mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh ke dalam perencanaan pembelajaran, bukan hanya sekedar sebagai pelengkap saja, seperti internet, laboratorium komputer, dan aplikasi seperti Canva gitu, yang harus digunakan sebagai bagian dari metode belajar yang aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pendekatan inquiry, misalnya seperti peserta didik dapat diminta untuk membuat suatu infografis materi dengan menggunakan Canva atau melakukan riset online secara presentasi kelompok seperti itu. Kemudian juga ini yang paling penting, peningkatan kompetensi dari para gurunya itu sendiri gitu ya. Untuk pemanfaatan berbasis teknologi,
hanya akan efektif jika para guru itu memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, institusi perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk mencakup literasi digital gitu, pengelolaan kelas berbasis teknologi, serta cara menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dengan menggunakan alat digital seperti Canva atau menggunakan learning management system gitu. Nah, guru yang melek teknologi gitu ya akan lebih siap untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan memotivasi peserta didik untuk terlibat lebih dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian juga penyediaan infrastruktur dan akses yang merata gitu ya, fasilitas seperti laboratorium komputer, akses internet yang stabil, serta perangkat keras dan lunak yang memadai harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan fasilitas ini memungkinkan semua peserta didik untuk dapat kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembelajaran berbasis teknologi gitu. Selain itu, akses ke software atau platform seperti Canva harus dipastikan juga terbuka juga nih bagi guru dan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah gitu. Kemudian juga adanya pengembangan etika dan literasi digital tentunya agar penggunaan teknologi ini tuh benar-benar mendukung pembelajaran yang aktif. Peserta didik harus dibekali dengan etika dan literasi digital gitu. Mereka juga perlu tahu nih cara memilah informasi yang valid, menghindari plagiarisme, menghormati hak cipta digital, serta menggunakan aplikasi seperti Canva untuk mengekspresikan ide pembelajaran. Itu bukan hanya tentang aspek visual aja gitu ya, seperti yang sudah disediakan pada Canva gitu untuk mengekspresikan ide pembelajaran, tetapi juga pembelajaran itu mengikut sertakan para peserta didik itu untuk ikut andil berpartisipasi aktif gitu ya, berpikir kritis, kreatif dan juga bertanggung jawab dalam dunia digital seperti itu. Kemudian juga adanya pengawasan dan pendampingan yang terarah gitu ya. Penggunaan internet dan teknologi ini tuh perlu didampingi dengan bimbingan dan pengawasan yang terarah gitu. Guru dan tenaga kependidikan harus memantau aktivitas dari para peserta didik saat menggunakan laboratorium komputer atau ketika mengakses internet gitu, atau juga saat mengerjakan tugas-tugas yang berbasis digital. Dengan memberikan arahan yang jelas dan tujuan yang terukur, proses belajar ini dapat tetap terkendali dan berorientasi pada pencapaian yang kompetensi gitu. Kemudian juga adanya evaluasi berbasis proses dan produk, di mana institusi kependidikan juga perlu menyesuaikan sistem evaluasi untuk mendukung pembelajaran aktif berbasis teknologi gitu. Penilaian tidak hanya dilakukan pada hasil akhir saja atau produk digital, tetapi juga pada proses nih berpikir dari peserta didik ini juga gitu. Dari misalnya seperti proses berpikir, kerjasama timnya, kemudian juga cara peserta didik mengembangkan ide serta mempresentasikannya secara kreatif dengan menggunakan media yang memudahkan para peserta didik itu untuk bisa menghasilkan suatu produk pembelajaran seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu institusi pendidikan dapat memastikan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi ini tuh benar-benar mendukung pembelajaran aktif dengan mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, meningkatkan kapasitas guru, menyediakan infrastruktur yang memadai, menanamkan etika digital, serta menerapkan sistem evaluasi yang mendorong partisipasi dan kreativitas dari para peserta didik gitu. Dengan pendekatan yang holistik atau menyeluruh, teknologi seperti internet, laboratorium komputer, dan aplikasi Canva tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga penggerak utama dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna seperti itu. Terima kasih Ibu narasumber atas tanggapannya. Bagaimana Ibu Naila Najma atas tanggapan dari Ibu Salsabila? Baik, sudah saya dapat pahami dengan baik. Terima kasih banyak ke Ibu Salsabila sebagai narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat dapat dipahami, dan juga untuk Ibu narasumber Salma Nur Aziza juga sudah terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ibu Salsabila dan Ibu Salma Nur Aziza atas pemaparan materi yang sangat bagus dan menarik ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam sesi 3. Sebelum masuk ke dalam sesi 3, kami beri jeda sesaat untuk istirahat selama 30 menit. Untuk para audiens, kami persilakan untuk beristirahat terlebih dahulu.
Baik, setelah istirahat selesai, mari kita dengarkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu strategi penggunaan software Canva sebagai teknik pengajaran dalam pendidikan dari narasumber kita, yaitu Ibu Nailah dan Ibu Tiara, yang akan berbagi pengalaman dan tips dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kepada Ibu Nailah terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Baik, yang saya hormati panitia seminar dan para peserta seminar yang saya banggakan, serta seluruh pihak yang berkenan hadir pada kesempatan berbahagia ini. Perkenalkan, saya Naila Najwa Fadila akan menyampaikan materi dalam seminar pada sesi 3 hari ini mengenai strategi penggunaan software Canva sebagai teknik pengajaran dalam pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman, menambah wawasan, serta memberikan manfaat dan keberhasilan dari perhatian yang diberikan pada hari ini. Mari kita mulai untuk membahas materi pada hari ini dan akan dilanjutkan oleh Ibu Tiara Natasha untuk memberikan demonstrasi langsung terkait praktik penggunaan Canva sebagai media pembelajaran. Boleh dibantu untuk slide-nya, Mbak Ana? Baik, untuk materi yang pertama ini adalah pengantar strategi penggunaan Canva sebagai teknik pengajaran. Pemanfaatan media visual yang menarik dan interaktif kini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di seluruh sektor pendidikan, terutama di jenjang pendidikan menengah kejuruan seperti SMK. Platform Canva sebagai salah satu aplikasi desain grafis daring memungkinkan guru untuk menyusun materi ajar yang lebih komunikatif, estetik, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik pada abad saat ini. Guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan pembelajaran berbasis digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dalam menyusun materi atau konten pembelajaran yang berkualitas, pendidik dituntut untuk menggali berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta mendukung penguasaan keterampilan pada abad ini melalui pemanfaatan internet dan teknologi. Guru juga perlu melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap komponen-komponen penting yang harus terdapat dalam konten digital, seperti perumusan tujuan pembelajaran yang jelas, susunan aktivitas pembelajaran yang sistematis, serta ketersediaan instrumen evaluasi. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran digital harus dirancang secara strategis agar mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan, mendalami konsep-konsep secara praktis, bekerja sama dengan teman sebaya dalam menyelesaikan permasalahan, serta menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki secara inovatif. Dalam hal ini, Canva adalah salah satu aplikasi desain yang sering dimanfaatkan oleh guru untuk membuat media pembelajaran, di mana Canva merupakan platform desain berbasis online yang menyediakan berbagai template grafis seperti infografis, presentasi, pamflet, hingga poster. Selain itu, Canva juga digunakan untuk mempermudah pendidik atau guru dalam merancang media pembelajaran yang kreatif, inovatif, komunikatif, dan berbasis teknologi dengan tampilan visual yang menarik, di mana Canva mampu meningkatkan perhatian dan minat belajar bagi peserta didik. Baik, bisa dilanjut. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan yang dimiliki oleh Canva. Yang pertama itu memudahkan pengguna dalam membuat berbagai jenis desain seperti poster, sertifikat, infografis, video, dan presentasi yang telah tersedia dalam aplikasi. Dalam pembelajaran atau pendidikan, Canva juga dapat digunakan untuk membuat media ajar seperti PowerPoint, poster pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tersedia banyak template menarik yang bisa langsung digunakan dan disesuaikan dengan selera, baik dari segi tulisan, warna, ukuran, hingga gambar atau animasi yang ingin diberikan. Yang terakhir adalah dapat diakses dengan mudah melalui perangkat Android, iPhone, maupun laptop tanpa perlu instalasi jika menggunakan versi web. Baik. Selanjutnya adalah mengenai kekurangan Canva. Jadi, selain kelebihan, Canva juga memang memiliki kekurangan. Yang pertama itu terlalu bergantung pada koneksi internet yang stabil dan juga cepat, di mana tanpa jaringan, proses desain itu tidak dapat dilakukan. Yang kedua, beberapa elemen desain seperti template premium, stiker, dan font hanya tersedia dalam versi berbayar, meskipun banyak pilihan gratis yang tetap menarik. Dan yang terakhir adalah desain yang digunakan bisa saja mirip dengan pengguna lain karena menggunakan template yang sama, meskipun hal ini bisa diatasi dengan kreativitas pengguna dalam menyesuaikan desain yang akan digunakan sebagai media pembelajaran.
Baik, lalu selanjutnya adalah mengenai komponen mendesain konten pembelajaran, di mana saat merancang konten pembelajaran, guru perlu memerhatikan beberapa komponen penting. Yang pertama, kesesuaian materi dengan tujuan dan alur pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, ketepatan isi, serta manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Yang ketiga, penggunaan bahasa harus sesuai dengan kaidah, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Yang keempat, informasi yang diberikan juga harus disajikan dengan jelas dan terstruktur, dilengkapi unsur interaktif seperti stimulus dan respons. Dan yang terakhir adalah komponen visual seperti jenis, ukuran font, tata letak, ilustrasi gambar atau animasi, serta desain warna juga perlu diperhatikan agar tampilan materi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Canva. Untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Canva dalam pembuatan media pembelajaran, guru atau pendidik perlu memahami tahapan-tahapan teknis yang dapat menunjang hasil desain yang efektif dan juga menarik. Yang pertama itu, guru perlu menentukan jenis template yang akan digunakan. Canva menyediakan dua pilihan utama, template siap pakai atau desain mandiri yang dibuat dari awal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, setelah template dipilih, tahap berikutnya adalah menyesuaikan jenis dan tampilan huruf atau font yang akan digunakan. Guru memiliki kebebasan untuk memilih bentuk, ukuran, dan warna huruf yang sesuai dengan karakter materi serta estetika desain. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual dan kenyamanan siswa dalam menerima informasi yang diberikan. Yang ketiga adalah pengaturan warna secara keseluruhan. Guru harus memastikan keselarasan warna antara teks, gambar, dan elemen visual lainnya agar tampilan media menjadi lebih harmonis dan tidak membingungkan bagi peserta didik. Penggunaan warna yang tepat juga dapat membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, guru dapat menambahkan gambar atau ilustrasi animasi yang sesuai dengan topik pembelajaran yang akan diberikan. Pemilihan gambar harus relevan dengan konten agar dapat memperjelas konsep yang disampaikan dan menarik perhatian peserta didik secara menyeluruh. Ilustrasi yang tepat berfungsi sebagai media bantu visual yang mendukung pemahaman siswa. Lalu yang terakhir, latar belakang atau background juga perlu disesuaikan. Jika elemen gambar dan teks sudah mencolok, sebaiknya guru menggunakan warna latar yang netral atau lembut untuk menjaga keseimbangan visual. Sebaliknya, jika elemen utama berwarna lembut, background yang lebih tegas dapat digunakan untuk menambah kontras dan daya tarik bagi peserta didik. Baik, itu merupakan materi pengantar dari strategi penggunaan software Canva sebagai teknik pengajaran dalam pendidikan yang sudah saya bawakan. Selanjutnya, Ibu Tiara Natasha akan memperjelas dan mendemonstrasikan mengenai langkah-langkah dalam menggunakan Canva untuk membuat media pembelajaran secara langsung. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Hana sebagai MC pada hari ini. Terima kasih banyak atas Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Naila Najma, atas pemaparan dalam sesi 3 kali ini. Selanjutnya, kami akan memberikan waktu dan tempat untuk Ibu Tiara Natasha mendemonstrasikan penggunaan Canva sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dipersilakan Ibu Tiara Natasha untuk mendemonstrasikan Canva dalam dunia pendidikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Naila Najma. Lalu akan saya lanjutkan dengan mendemonstrasikan cara menggunakan Canva untuk partisipan semua yang hadir di sini. Untuk itu, saya akan share screen. Baik, tadi udah dijelaskan oleh Ibu Naila, Ibu Salma, dan juga Ibu Salsabila bahwasannya penggunaan Canva ini sangat available untuk digunakan di device manapun, baik di handphone, laptop, atau di tab. Ini bisa digunakan di mana saja. Apabila ibu-ibu kurang waktu untuk membuka laptop, bisa menggunakan handphone gitu. Baik, untuk itu mari kita mulai untuk mempelajari atau cara penggunaan Canva ini. Pertama-tama, ini adalah fitur awalan dari Canva. Fituran awalan Canva ini terdapat ini jutaan template atau search, kolom search-nya, lalu di sebelah kiri ini ada beranda, proyek, template,
template-nya di sini ada gratis, ada juga yang berbayar. Lalu Canva ini juga sudah, uh, lalu Canva juga sudah available atau mendukung AI, penggunaan AI. Yang pertama ini di sini pada dalam tampilan utama Canva ini terdapat proposal. Jadi kita bisa bikin proposal di Canva ini. Apabila kita tidak bisa available membuka Word atau aplikasi Excel atau Microsoft PowerPoint di laptop, kita bisa menggunakan Canva ini melalui handphone gitu. Jadi Canva ini sudah mengalami peningkatan dalam aplikasinya, yang mana dia sudah memberikan fitur create dokumen, tulis, terus presentasi atau PPT, media sosial, dan juga editor foto, video, cetak, dan situs web, ukuran khusus, dan fitur lainnya. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai penggunaan Excel. Jadi kita bisa menggunakan Excel di Canva ini. Ya, mohon ditunggu sebentar. Di sini ada template-template yang mungkin Ibu atau Bapak ingin menggunakan. Di sini sudah disediakan secara gratis oleh Canva. Ibu bisa mengambilnya. Mungkin saya ingin mengambil salah satu dari ini. Kita tambahkan sebagai halaman baru, lalu nanti dia akan seperti ini. Klik desainnya di sini. Nanti ibu atau bapak di sini bisa langsung aja mengetik apa yang ingin ibu lampirkan gitu. Misalnya lapor, di sini namanya. Saya sudah membuatkan sebentar. Kebetulan saya sudah mempunyai data-datanya yang akan nanti saya copy paste saja. Ini adalah data saya. Ini cara penggunaan Excel di Canva. Ini data-data yang sudah saya masukkan dari namanya, mata pelajaran. Mungkin ini adalah saya ingin menyusun raport di Canva ini sebagai penggunaan Excel di Canva. Ini ada namanya, terus mata pelajaran dari bahasa Inggris, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Kita klik ini dulu, lalu kita ambil tindakan. Kemudian formula ajaibnya, mungkin di Excel kita lupa nih caranya apa. Di Canva ini disediakan secara langsung dengan menyuruh AI-nya saja. Seperti ibu-ibu atau ibu bapak sekalian mengetik di formula ajaib ini dengan prompt yang sudah saya ketik di sini. Yang kita membuat rata-rata, jadi buatkan rata-rata dari sel B3 sampai dengan E3. Lalu kita enter saja, kita sisipkan. Nah, seperti ini sudah ada nilai rata-ratanya. Kemudian kita klik aja ke kanan, lalu dorong ke bawah, kita tarik garis ke bawah, dan sudah muncul nilai rata-ratanya yang lain. Sama penggunaannya dengan Excel. Tuh, itu adalah penggunaan Excel. Kemudian saya akan menunjukkan cara menggunakan Word itu. Apabila ibu-ibu sekalian tidak dapat menggunakan Word atau tidak mendukung laptop gitu, atau lupa membawa laptop untuk mengetik di laptop, jadi saya akan memberitahu bagaimana cara penggunaan Word di Canva.
kita bisa mengetik di dokumen, kita pilih dokumen, lalu kita bisa ngetik biasa, bab 1 misalnya, lalu enter, kemudian saya kan sudah mengetik nih. Misalnya yang pertama ini adalah tentu latar belakang ya. Lalu di enter saja, terus kita masukkan emailnya. Lalu ini seperti ini, emailnya tidak usah ada warna selatan. Jadi nah, seperti ini ya Ibu Bapak sekalian. Lalu kita rapihkan saja untuk penggunaannya seperti Word biasanya. Kita juga di sini bisa mengedit. Biasanya kita kan menggunakan Times New Roman ya. Sini kita bisa ngetik aja Times New Roman. Nanti di sini ada keluar hasilnya dari Canva tersebut. Nah, ini. Kemudian kita kan biasanya menggunakan dengan ukuran font 12 dan tentunya dengan rata tengah untuk bab satunya. Kalau latar belakang ini kita juga sesuaikan lagi Times New Roman dan ukurannya tetap sudah 12. Ini rata kanan kiri. Kemudian untuk isinya ini kita menggunakan rata kanan kiri, lalu fontnya juga Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, sudah seperti makalah biasanya atau sudah seperti Word biasanya, lalu bisa dilanjut dengan identifikasi masalah. Lalu yang C-nya rumusan masalah dan lainnya sebagainya. Itu adalah contoh cara penggunaan Word di Canva. Kemudian juga saya akan menunjukkan lagi cara penggunaan, misalnya Ibu Bapak sekalian atau partisipan yang hadir di Zoom kali ini ingin membuat modul ajar, namun waktunya kurang available gitu. Jadi kita bisa menggunakan Canva ini dan memanfaatkan AI dalam Canva ini. Jadi caranya kita klik dokumen baru. Jadi kita tunggu saja. Inilah cara penggunaan membuat modul ajar ya. Kemudian kita tunggu dulu, ini lagi loading. Saya sudah mempunyai prompt-nya atau kata kuncinya untuk menyuruh AI tersebut. Misalnya Ibu Bapak sekalian ini ingin membuat modul ajar bahasa Inggris kelas 10 dengan topik introduction atau perkenalan diri. Nah, ini adalah kata kunci untuk menyuruh AI di Canva ini. Ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian atau partisipan semua yang hadir di sini bisa mengikuti saya untuk menyuruh atau menggunakan prompt ini. Seperti ini. Lalu kita buat CTRL dan Enter. Lalu hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini yang dimunculkan oleh Canva secara otomatis, kita tidak perlu menambahkan apapun lagi, atau Ibu mungkin ingin menambahkan referensi lain, dipersilahkan, atau Ibu Bapak sekalian ini sudah secara otomatis disiapkan oleh Canva apabila kita tidak ingin membuat sendiri gitu, atau ini lebih efisien waktu karena dengan ini dapat mempermudah kita gitu dan efisien waktu juga. Seperti ini. Ini mungkin Ibu atau partisipan yang hadir di sini bisa mengubah lagi sedikit apabila kurang sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Baik, ini adalah tampilan modul ajar yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti saya akan juga memberikan arahan cara penggunaan Canva dengan PowerPoint.
Baik, selanjutnya apabila Ibu dan Bapak semua atau partisipan yang hadir pada Zoom kali ini ingin membuatkan PowerPoint dan tidak sempat untuk membuka laptop, kita bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk mengaplikasikan atau membuat PowerPoint di aplikasi Canva ini. Seperti yang sudah saya buat nih, kita di aplikasi Canva ini kita bisa membuat modul, kita bisa membuat proposal, kita bisa membuat PowerPoint gitu. Nah, di sini ada kita bisa membuat poster, kita bisa membuat logo gitu. Di aplikasi Canva ini dipermudahkan bagi kita semua apabila ingin mendesain menggunakan template-template yang sudah dia sediakan, yang sudah Canva sediakan saat ini. Contohnya kita ingin membuat PowerPoint. Kita ketik aja PowerPoint. Ya, tunggu dulu, lagi proses. Presentasi, terapkan. Kita pencet template tadi, template, presentasi. Dan kita cari, kita ingin menggunakan PowerPoint yang mana atau template yang mana untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan, kita cari sesuai selera kita. Banyak disediakan oleh Canva. Misalnya, saya ingin menggunakan bahasa Inggris karena tadi kita sedang membicarakan atau kita ingin membuat modul ajar bahasa Inggris, kita ingin juga membuat PowerPoint introduction gitu dalam bahasa Inggris. Introduction. Ini sudah muncul template-nya. Di sini Ibu Bapak sekalian atau partisipan yang hadir bisa mengubahnya secara mandiri. Sini, tadi materinya kan introduction. Presentasikan oleh saya. Ya, oke. Ini kita bisa atur sendiri untuk agak ketengahan di sini. Itu udah diatur sendiri oleh Canva-nya untuk penaruhannya apa kurang sesuai atau tidak gini itu. Ini ada garis-garisnya untuk disesuaikan. Kemudian nih template-nya seperti ini Ibu Bapak sekalian yang sudah disediakan secara gratis oleh Canva. Kita tinggal menggunakannya saja dan mengubah-ubahnya gitu. Kemudian kita bisa mengubahnya seperti ini atau mungkin kita ingin biasanya menaruh lampiran tuh di akhir ya. Misalnya di sini kita ingin menambahkan elemen-elemen. Kita di sini disediakan secara gratis elemennya oleh Canva. Tergantung Ibu Bapak sekalian ingin menambahkan elemen apa. Misalnya introduction. Nah, seperti grafis ini. Berkenalan. Nih, seperti ini. Saya bisa menambahkannya di sini untuk membuat lebih menarik peserta didik. Karena dengan adanya elemen-elemen ini bisa membuat peserta didik menjadi lebih tertarik untuk belajar. Kita tinggal sesuaikan saja ingin menaruhnya di mana sesuka hati saja. Kemudian ini teksnya. Apabila ingin menambahkannya lagi, kita bisa menggunakan teks-teks ini secara gratis juga. Kita bisa menggunakan misalnya ini adalah tambahkan judul apabila ingin menulis judul, introduction. Tadi materinya tentang introduction.
lalu tambahkan subjudul, ini untuk subjudul, dan ini saya ingin menggunakan teks, jadi saya mengklik yang ini, yang tambahkan sedikit teks isi. Kemudian saya klik, saya ketik, let me introduce myself. My name is Tiara Natasha Rialini. I'm 22 years old and I live in Jakarta dan sebagainya, seperti itu. Ini adalah umpamaan atau contoh untuk menggunakannya teks yang disediakan di sini. Kemudian apabila kita ingin mengunggah file atau foto, video, dipersilahkan karena di Canva ini disediakan gambar, video, atau audio seperti ini. Mungkin saya ingin menambahkan ini. Ini adalah foto. Karena terlalu ramai, kita bisa memindahkannya di slide ini. Begini. Ini kita hapus dulu. Ini adalah perumpamaan untuk menaruh foto ya, Ibu Bapak sekalian. Caranya seperti ini. Kita tinggal sesuaikan lagi gitu. Apabila kita kurang sesuai dengan warna yang disediakan, kita bisa menggantinya dengan mengklik yang ada di sini, lalu kita ganti. Nanti otomatis akan terubah. Misalnya yang ini, kita ingin ganti dengan warna hijau. Nah, itu akan otomatis terubah sendiri. Seperti itu, Ibu-ibu. Itu untuk menambahkan gambar. Kemudian alat di sini kita bisa mencoret-coret gitu. Kita bisa menggambar dengan spidol, dengan pen, dengan ini eraser atau penghapus warna, dan kita ingin menggunakan pena ya misalnya. Kita bisa menulis introduction. Itu adalah perumpamaan untuk menggunakan pen atau spidol dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke ini dulu. Nah, ini adalah bentuk yang disediakan Canva, mulai dari persegi, bulat, segitiga, dan lainnya sangat banyak disediakan Canva. Ini adalah elemen secara gratis yang disediakan Canva untuk digunakan. Misalnya Ibu ingin lebih kreatif nih untuk menambahkannya apa. Ini juga bisa ditulis untuk teks gitu. Gitu. Nanti kita bisa ubah juga di sininya. Untuk B atau fontnya kita bisa ubah menjadi pluma mungkin. Ya, seperti itu. Itu adalah penggunaan bentuk dari fitur alat ini. Kemudian ini garis. Garis ini apabila kita ingin membuat garis. Ini untuk bisa menyambung. Kita bisa menggunakannya seperti ini misalnya. Ini itu adalah contoh penggunaan garis dari yang bisa kita atur sendiri untuk garisnya. Kemudian untuk memo, disediakan juga memo kecil, misalnya ingin membuat PowerPoint. Di memo ini kita ingin menaruh bahwasannya ini adalah tugas. Nah, di sini kita bisa naruh ini tuh di sini pojok. Kalau memo pasti di pojok kanan. Di pojok untuk memberitahu bahwasannya ini adalah tugas gitu. Terus pemberian teksnya. Nah, ini contohnya apa? Misalnya ini kan penugasan. Hi, my name, titik-titik. Kemudian I'm
titik-titik, years old, I live in titik-titik, I have fun, my name is titik-titik, dan seterusnya untuk penugasan. Kemudian juga di sini disediakan tabel. Nah, kita hapus dulu untuk memuat tabelnya. Kita klik fitur ini, klik tabel. Tabel disediakan. Misalnya ini adalah contoh perumpamaan saja ya. Ini hai. Apabila kita tidak ingin menggunakan tabelnya, kita bisa hapusnya gitu. Dengan cara kita klik dulu, lalu kita klik tiganya, dan menghapus satu kolom. Atau kita, nah sudah terhapus, atau kita ingin menghapus barisnya. Kita klik dulu, lalu kita hapus satu baris. Nah, sudah terhapus, atau kita ingin menambah nih karena kurang tabelnya, kita bisa menambah satu baris. Kita juga bisa menambah satu kolom apabila kurang. Itu adalah cara penggunaan tabel dalam fitur alat ini. Kemudian fitur proyek adalah proyek yang sedang kita kerjakan, nanti itu akan tersave atau tersimpan di proyek tersebut. Dan apabila kita ingin menyisipkan link YouTube, kita bisa caranya itu, misalnya kita klik dulu nih YouTube. Kita sesuaikan dulu ukurannya satu saja. Nah, gini. Lalu kita ke YouTube untuk menambah materi aja gitu. Jadi tidak hanya dari bentuk segi visual saja, kita juga menambahkan audio visual gitu. Seperti penggunaan YouTube ini. Misalnya introduction, self in English. Jadi ibu-ibu semua ingin peserta didiknya juga melihat hasil bagaimana sih cara self introduction gitu. Secara langsung, jadi tidak hanya menggunakan visual atau teks bacaan saja, juga tapi ibu bapak sekalian ingin menyisipkan dalam bentuk link YouTube gitu. Baik, selanjutnya apabila ibu ingin menyisipkan materi dari YouTube, bisa disisipkan di Canva dengan cara kita salin dulu tautannya. Seperti ini kita salin. Kalau sudah disalin, kita balik lagi ke Canva. Ini kita blok dulu, lalu klik 3 ini. Lalu kita klik tautan dan salin tautan yang tadi kita tempelkan dengan Ctrl V, lalu selesai. Klik selesai. Ya, kayak seperti sudah muncul seperti ini, kita klik selesai. Nah, kalau sudah ada garisnya seperti ini, tandanya sudah bisa diklik gitu link YouTube-nya. Nanti akan muncul link tautan yang sebelumnya ibu bapak sekalian sudah salin gitu. Apabila ibu bapak sudah selesai dengan buatan materinya, baik dalam bentuk PowerPoint yang sudah saya jelaskan ini, dan sebelum-sebelumnya yaitu ada modul ajar,
kemudian Excel, atau juga dalam bentuk dokumen, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF atau seperti ini. Kita mencet bagikan, lalu klik unduh. Di sini ada saran apabila ibu bapak sekalian ingin menggunakan PDF, cetak PDF atau PPT dalam bentuk PPT atau bentuk video atau bentuk gambar, JPG, PNG atau GIF. Saya biasanya menggunakan PDF standar. Lalu klik unduh, kita tunggu sebentar. Ini sudah tertera ya, ini adalah file kita buka, kita open. Sudah terlampirkan di sini. Nah, itu. Jadi, sudah saya jelaskan sebelumnya, baik dari Excel, dokumen, terus atau poster, dalam bentuk PowerPoint. Kemudian ada juga modul ajar, itu bisa di-download secara gratis di aplikasi Canva ini dengan mengklik bagikan ini. Dan juga aplikasi Canva ini juga bisa dikerjakan dari beberapa orang gitu. Jadi tidak kita sendirian saja, kita bisa mengundang orang lain untuk bisa bekerja sama secara langsung di template yang kita sedang kerjakan saat ini. Gitu. Contohnya gini, kita bagikan, lalu ini kita buka dari yang punya tautan. Jadi semua orang dapat mendesain template ini. Lalu kita bisa salin tautannya dan bagikan ke teman-teman atau bagikan ke guru lainnya untuk mendesain secara bersama-sama. Baik, pemanfaatan penggunaan Canva sudah saya paparkan, sudah saya demonstrasikan. Saya sangat berharap ibu-ibu sekalian semua partisipan yang hadir pada Zoom kali ini bisa dapat mempraktikannya secara langsung, penggunaan Canva, bisa memanfaatkannya dengan baik, dan bisa menggunakannya dengan tepat. Seperti itu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Naila Najma, aku narasumber pada sesi 3 kali ini, dan saya sendiri selaku narasumber dan pemberi demonstrasi dalam penggunaan Canva. Saya sangat mengharapkan kepada partisipan yang hadir pada saat ini segera untuk mencoba menggunakan Canva, lalu nanti bisa sharing atau membagi pengalamannya kepada kami. Baik, sekian, terima kasih. Saya rasa cukup untuk memberikan demonstrasi atas penggunaan Canva terhadap partisipan yang hadir pada Zoom hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Naila Najma dan Ibu Tiara Natasha atas materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan membuka sesi sharing mengenai pengalaman praktik yang sudah peserta lakukan. Dipersilakan bagi peserta yang ingin memberikan gambaran atau memberikan pengalaman atau penilaian mengenai praktik yang sudah dilakukan terlebih dahulu, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, sudah ada Ibu Salma Nur Aziza yang mengangkat tangan. Silakan untuk berbagi pengalaman dan sharing kepada Ibu narasumber kita. Baik, jadi dengan apa yang saya tanggap tadi, berdasarkan demonstrasi dan praktik penggunaan Canva yang sudah saya lakukan ini, pada sesi ini saya sudah dapat memahami dengan baik cara untuk membuat media pembelajaran melalui Canva, meskipun memang harus dilatih dengan serius. Selain itu, saya juga menyadari bahwa Canva memang memiliki template dan tampilan yang menarik dibandingkan dengan PowerPoint biasanya. Hal ini tentu dapat membantu untuk menarik perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, memang karena ini baru pertama kali, jadi masih terasa sulit bagi saya dan terjadi beberapa hambatan. Baik, hambatan apa yang Ibu alami selama proses praktik membuat media pembelajaran melalui Canva?
Tadi saya sempat terjadi hambatan dalam koneksi internet dan device yang saya gunakan sehingga membuat saya sedikit terhambat dan tertinggal. Lalu bagaimana Ibu Salma mengatasinya? Jadi, cara yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengingat langkah-langkah yang sudah didemonstrasikan, walaupun memang tadi ada beberapa hal yang salah. Baik, apakah saat ini Ibu sudah memahami untuk cara yang tepat dalam penggunaan Canva? Sudah, terima kasih kepada Ibu Tiara Natasha yang sudah mendemonstrasikan cara penggunaan Canva yang tepat dan benar. Baik, terima kasih kembali atas pengalaman dan tanggapannya untuk Ibu Salma Nur Azizah. Kami kembalikan kepada host atau moderator selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Salma atas pengalaman yang sudah diberikan dan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Tiara Natasha yang sudah menjelaskan langkah-langkahnya dan memberikan tanggapan kepada Ibu Salma. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali atau berbagi pengalaman mengenai demonstrasi tadi? Ibu Salsabila Widya Putri, dipersilakan untuk memberikan sharing atau pengalaman dari sesi ketiga ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pengalaman saya gitu. Terima kasih juga kepada Ibu Naila yang sudah memberikan pemaparan materi serta juga Ibu Tiara Natasha yang sudah mendemonstrasikan tentang Canva tadi. Jadi berdasarkan demonstrasi dan praktik penggunaan Canva yang sudah saya lakukan gitu ya. Pada saat ini saya sudah dapat memahami dengan baik cara untuk membuat media pembelajaran menggunakan Canva dengan baik dan benar seperti itu. Saya juga sudah dapat membuat PowerPoint menggunakan template yang disediakan oleh Canva melalui praktik yang sudah saya lakukan. Setelah memahami cara menggunakan Canva ini, saya menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan tidak terlalu sulit dan menghasilkan media pembelajaran yang sangat menarik, inovatif dan juga komunikatif dan dapat merepresentasikan yang dibawakan dengan sangat baik seperti itu. Baik, Ibu narasumber, silakan diberikan tanggapan mengenai pengalaman dari Ibu Salsabila Widya Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan pengalamannya Ibu Salsabila Widya Putri. Saya ingin bertanya, apakah ada hambatan yang Ibu alami ketika mencoba mempraktikkan penggunaan Canva sebagai media pembelajaran? Baik, selama proses praktik berdasarkan demonstrasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Tiara Natasha gitu ya, saya tidak mengalami hambatan apapun selain membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mengikuti langkah-langkahnya. Namun saya pribadi bisa mengatasi hal tersebut dengan baik dan berhasil untuk membuat media pembelajaran yang sangat menarik seperti itu. Baik, lalu apa yang Ibu rasakan setelah berhasil menggunakan media pembelajaran melalui Canva? Untuk saya pribadi merasa senang dan ingin mengaplikasikan pelatihan yang telah saya dapatkan ini untuk terus menggunakan Canva sebagai salah satu teknologi yang dapat mempermudah proses pembuatan media pembelajaran ketika nanti saya membuat suatu materi untuk saya tampilkan di depan kelas dan diterangkan kepada para peserta didik seperti itu. Baik, terima kasih atas pengalamannya Ibu Salsa Widya Putri dan juga pemberian tanggapannya. Kami kembalikan lagi kepada moderator atau host selaku pembawa acara. Terima kasih Ibu Tiara Natasha atas tanggapan untuk pengalaman dari Ibu Salsabila Widya Putri. Setelah itu, berdasarkan jawaban, tanggapan, serta diskusi yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa demonstrasi yang telah dilakukan oleh Ibu Tiara Natasha tadi memberikan pengaruh yang sangat positif ya untuk membantu peserta dalam memahami cara penggunaan Canva untuk membuat media pembelajaran yang baik. Meskipun terjadi beberapa hambatan seperti permasalahan koneksi dan device, namun para peserta dapat mengatasi hal tersebut dan membuat media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan komunikatif.
Setelah melalui seluruh rangkaian kegiatan hari ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga solusi strategis dalam menjawab tantangan zaman. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber, Ibu Salma, Ibu Salsabila, Ibu Naila, dan Ibu Tiara Natasha, kita mendapatkan bahwa wawasan dan inspirasi mengenai cara-cara praktis dan kreatif yang mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran mengajar, khususnya melalui media seperti Canva. Sesi tanya jawab dan sharing pengalaman dan peserta juga memperkaya pemahaman kita bahwa setiap guru memiliki potensi untuk berinovasi, asalkan didukung dengan kemauan belajar dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Harapannya ilmu yang diperoleh hari ini dapat langsung diterapkan dalam kegiatan mengajar dan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Saya Hana Rahmadania mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan. Sebagai penilaian keberhasilan pada pelatihan mengenai pemaparan materi yang telah diberikan hari ini, jika berkenan, silakan peserta mengisi lampiran yang sudah disebarkan melalui Google Form. Umpan balik atau feedback dari peserta sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pelatihan ke depannya nanti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.